الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الحي القيوم، هو الحي لا يموت، والإنس والجن يموتون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، دين رحمة والعدالة، صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada hari Jumat yang berberkah ini kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala pun didasari dengan ilmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah di antara kita ini meninggalkan dunia yang fana ini kecuali menjaga keislamannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang singkat dan berkah ini, insyaallah kami akan membawakan tema resep hidup bahagia. Hidup bahagia merupakan cita-cita setiap manusia, baik orang Islam maupun non-Islam, semuanya mengejar, mencari yang namanya kebahagiaan, kesenangan. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka mengumpulkan harta benda, bahkan sampai harus menggali bumi ini dengan galian yang sangat dalam dengan alasan untuk mencari harta karun? Karena dia ingin bahagia. Orang-orang berlomba untuk mencari kedudukan karena ingin hidup bahagia. Orang-orang bekerja karena ingin hidup bahagia. Mengapa kita belajar kata kita ingin hidup bahagia? Bahkan sebagian negara berperang satu dengan yang lainnya dengan alasan ingin hidup bahagia, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sesungguhnya definisi bahagia dalam Islam, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, "Mata rohah ya imam? Mata rohah ya imam? Kapan anda istirahat dari berdakwah, dari mengajarkan ilmu, dari ta'lim, wahai imam?" Maka beliau menjawab, "Inda awwali qadamin tada'uha bil jannah." Bahagiaku, istirahatku adalah ketika aku masuk surga, memasukkan kakiku, kaki kananku ke dalam surga. Itulah perspektif Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itulah kebahagiaan para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebahagiaan yang sementara di dunia ini mengantarkan kita semua ke gerbang jannah, ke gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kebahagiaan para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, itulah kebahagiaan. Oleh sebab itu, di sisi lain di sana ada kebahagiaan perspektif Qarun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita semua. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas, surat terkait dengan kisah-kisah, surat yang ke-28, jumlah ayatnya ada 88. Di ayat 76-77 Qarun menggambarkan kepada kita bahwasanya kebahagiaan dalam kacamatanya adalah ketika mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya.
kemudian berbangga-bangga di hadapan rakyatnya, kemudian dengan itu, dengan sombongnya, dia tidak mau membayar zakatnya, infaknya, sedekahnya, dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengannya, dengan kekayaannya yang sangat banyak, Allah Subhanahu wa taala mencintainya? Kalla, sekali-kali tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun dengan harta bendanya, dengan keluarganya, dengan seluruh pembendaharaan hartanya, dibenamkan, ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuantitas banyaknya harta seseorang bukanlah barometer, ukuran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut dan jaminan kebahagiaan bagi orang yang memiliki harta tersebut. Karena harta benda yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu. Dari mana engkau mendapatkan harta benda tersebut yang kau miliki sekarang, yang kau nikmati sekarang? Dari mana engkau mendapatkannya? Kalau sudah mendapatkan, maka selanjutnya dalam hal apa kita belanjakan, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita rahasia, resep bagaimana hidup bahagia para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Resep hidup bahagia yang pertama adalah adilah dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dibonceng oleh Rasulullah SAW, saling membonceng, maka Rasulullah bertanya, ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya? Dalam ayat Al-Quran surat Al-Qasas potongan yang pertama tadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kejarlah, carilah ya, dengan potensi yang dimiliki pada dirimu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejarlah pembendaharaan pahala negeri akhirat para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita sudah memiliki potensi yang sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada potensi masa muda, itu adalah untuk akhirat Anda. Ada potensi waktu luang, itu adalah untuk akhirat Anda. Ada potensi kesehatan, itu semua adalah untuk akhirat kita. Ada potensi-potensi kehidupan, semua itu adalah untuk menjadi investasi akhirat kita para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan potensi dalam harta bendanya, justru membuat orang tersebut kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah waktu muda kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam belajar, dalam berjuang, maka jadikanlah setiap hari dari usia-usia kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah setiap rupiah-rupiah harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dalam ayat ini tidak ada kata min sebelum ad-daral akhirah, menunjukkan maksimalkan potensi kita, maksimalkan diri kita untuk mengejar kehidupan akhirat para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kualitas salat malam beliau dimaksimalkan sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau memaksimalkan dakwah beliau ke Taif, dilempari oleh batu, oleh sandal, tapi beliau tetap bersabar menebar berkah rahmatan lil alamin di mana saja dan kapan saja para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian resep kehidupan bahagia yang kedua adalah kita menjaga
adil dalam hak diri sendiri. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di lain sisi kita sudah memaksimalkan potensi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman, rukun Islamnya. Tapi jangan lupa di sana ada hak diri kita para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa, jangan takut untuk menikmati. Min dalam ayat ini adalah min tab'idiyah. Apa saja asalnya di dunia ini adalah al-ibahah, asalnya mubah, halal. Maka dalam beberapa ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala merintahkan diri kita manusia untuk menikmati sebagian dari rizki di dunia ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum silahkan, nikmatilah dunia ini. Istamti bihayatika, tapi ingat minad dunya, sebagian saja. Karena apa yang kita nikmati di dunia ini hanyalah DP saja. Bayaran kontannya, sempurnanya 100% kenikmatan tersebut kita akan menikmatinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengimpakkan harta kita 100% yang dengannya kita menjadi papa, menjadi peminta-minta. Maka di zaman sahabat Rasulullah SAW ada kesalahan persepsi terkait dengan zuhud terhadap dunia ini. Ketika sebagian sahabat pemuda dari kalangan para sahabat bertanya kepada sebagian istri Rasulullah, bagaimana sih kualitas kuantitas ibadahnya Rasulullah? Maka pemuda yang satu mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus, saya tidak mau berbuka. Dan yang ketiga, saya tidak mau menikah. Saya tidak mau menikah, pada dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menegur mereka semua. Aku, kata Rasulullah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku juga sholat malam, aku juga tidur, aku juga berpuasa, dan aku juga berbuka, dan aku juga menikah, para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Maka nikmatilah dunia ini dengan makanannya, minumannya, pakaiannya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Ada orang-orang yang membeli kendaraan roda 2, roda 3, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal laut. Semua itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitas untuk kita nikmati dan bagian dari keberkahan dalam kacamata Islam para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara resep hidup bahagia adalah mari kita adil terhadap hak-hak orang lain, hak-hak saudara kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mari kita berbuat baik, berbuat ihsan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang laki-laki saya berbuat ihsan, kasihan kepada seekor anjing yang kehausan, dia berikan air minum, dengannya diampuni dosanya, dengannya dimasukkan ke dalam surga. Maka bagaimana lagi kalau kita ihsan kepada sesama manusia? Maka Islam merupakan rahmatan lil alamin, tidak mengajarkan untuk membinasakan manusia yang lain. Misalkan ada turis datang kemudian terjadi pemboman sana sini, itu adalah bukan dari ajaran Islam para dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Maka ihsan yang terbaik adalah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, di antaranya orang tua kita. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Bicaralah, komunikasilah dengan orang-orang yang terdekat dengan orang tua kita dengan bahasa yang terbaik. Maka meskipun kita jauh dari rumah kita, dari orang tua kita, untuk para anak-anakku, maka komunikasilah dengan mereka, SMS lah mereka, tanyalah kabar-kabar mereka. Dan ketika kita liburan berada di rumah-rumah kita, maksimalkan bakti kita untuk orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua kita. Dan secara umum, wa qulu linnasi husna. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitas anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah, ada telinganya, ada matanya, ada lisannya, ada lidahnya, dan seluruh anggota tubuh kita ini fasilitas untuk apa? Untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Dan di antara kuncinya adalah wa qulu linnasi husna. Perlu gunakanlah lidah ini, lisan ini, untuk banyak-banyak bersedekah dengan berkata yang baik,
dengan sesama manusia. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang muslimah di zaman Rasulullah, ibadah salatnya luar biasa. Tidak cukup dengan salat wajib ditambah dengan salat sunnah. Tidak cukup dengan puasa wajib, puasa Ramadan ditambah dengan puasa sunnah. Tapi disayangkan, lidahnya sangat tajam terhadap saudaranya, sangat tajam terhadap tetangganya, memfitnah kanan kiri, menggibah kanan kiri. Maka apa sabda Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan bagi perempuan tersebut, tempatnya di dalam neraka, wal iyadu billah. Para dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan yang kedua adalah sebagaimana kita setiap hari berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma gfiri, Allahumma gfir, ya Allah, dosaku menggunung, dosaku sangat banyak, maka ampunilah dosaku. Sebagaimana kita menginginkan ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah, maka maafkanlah saudara-saudara kita. Jemputlah maaf tersebut meskipun mungkin mereka yang bersalah. Datangi saudara kita, datangi tetangga kita, datangi dosen kita, datangi mahasiswa kita. Mari kita sebarkan maaf yang merupakan bagian dari rahmatan lil alamin, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita bombe, cukuplah kita saling tidak enak, berpaling dari saudara kita 3 hari, maka akan menyebabkan doa-doa kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan yang keempat adalah jadilah generasi muslih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk melakukan ifsad, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Kerusakan dalam artian melakukan kemaksiatan secara umum, atau melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, atau dalam melakukan pengerusakan di dunia ini melakukan illegal logging, penebangan hutan di mana-mana yang menyebabkan banjir bandang, kebinasaan. Itu adalah bagian dari kerusakan. Atau kita sebagai anak muda menuruti hawa nafsu syahwat kita, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari ifsad, pada dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sempurnakanlah kebaikan. Janganlah di malam hari kita melakukan kebaikan kemudian ditambal di siang harinya dengan keburukan, dan sebaliknya. Kita melakukan kebaikan di siang hari, kemudian di malam harinya kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu al-mufsidin. Qultu ma sami'tum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamda syakirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ikhwanihi wat tabi'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hati kita ini gelap dengan hiruk-pikuk kehidupan dunia ini. Maka mari kita terangi hati-hati kita, dada-dada kita pada hari Jumat ini dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebagai kesimpulan pada dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya resep hidup bahagia, perspektif Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 yang pertama, mari kita maksimalkan potensi diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari berikanlah hak-hak diri kita selama kita di dunia ini. Selama yang mubah tersebut tidak membahayakan akhirat kita, maka nikmatilah. Yang ketiga, mari kita hablum minanas, jaga hak saudara-saudara kita. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan bantuan, bantulah mereka. Jangan dibiarkan papa meminta-minta dan kesulitan. Yang keempat, mari kita menjadi generasi muslih di mana saja berada. Kalau ada kebaikan, mari kita menjaga dan meningkatkannya. Kalau ada yang buruk, yang rusak, mari kita memperbaikinya.
diperhajimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita menjadi generasi bahagia dengan hadis Rasulullah SAW. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yaumihi faka'annama hizati dunya. Barang siapa yang bangun pagi kemudian aman di kamarnya, aman di rumahnya, tidak ada bom, tidak ada peperangan, aman. Dia bangun mendapatkan istrinya masih sehat, ibunya masih sehat, kemudian badannya juga sehat, kemudian dia menemukan satu suap nasi, satu porsi makanan hari itu, maka seolah-olah kita merupakan generasi yang bahagia, generasi yang diberikan dunia bihawafriha. Seolah-olah dunia ini diberikan kepada kita semua dengan faktor keamanan, dengan faktor kesehatan, dengan faktor rizki. Maka mari kita syukuri nikmat keamanan dengan keimanan, nikmat keselamatan dengan keislaman, dan kita melakukan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah Masjid Anas bin Malik diberikan karunia umur yang panjang berkah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Mari dirikanlah salat.